Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fatihil alim alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa asyhadu an la ilaha illallah wahidul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqil azim wa ala ali wa ashabihi alladhina at-tarrabahu biqalbi salim amma ba'da. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kita semua akan dihadapkan kepada Allah dan Allah akan bertanya kepada kita. Kita gunakan untuk apa umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi umur kita ini akan ditanyakan ketika kita sudah dipindah ke akhirat. Untuk apa? Apa hanya untuk menghabiskan umur di dunia, atau untuk fikir akhirat, atau untuk amal agama? Semua umur kita yang kita lakukan, yang kita jalankan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang tidak ada gentar, hanya orang-orang yang tidak ada takut, hanya orang-orang yang damai, yang mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh ketika menggunakan umurnya di dunia ini. Kita gunakan untuk apa waktu-waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari waktu yang kita miliki di dunia ini untuk apa? Ditanyakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana harta kita dihasilkan? Kemudian setelah dapat harta digunakan untuk apa? Itu juga ditanyakan. Jadi kalau harta yang kita nikmati di dunia ini bukan milik kita, tetapi hilang, musnah begitu saja. Harta yang bisa kita miliki ketika kita nanti di akhirat, yaitu harta yang digunakan untuk perjuangan agama, disedekahkan untuk kemakmuran masjid. Tidak usah banyak hadirin, hanya 1.000 rupiah tiap hari itu saja akan membuat keluarga kita dijaga oleh Allah, diberi kemakmuran, diberi kebahagiaan dunia akhirat. Kalau kita mempunyai suatu penyakit, tiap hari ya Allah lantaran sedekahku ini aku minta kau beri obat. Itu adalah obat, segala obat hadirin. Kalau kita praktekkan, inilah yang Allah sampaikan lewat para malaikat, disampaikan kepada nabinya. Maka kalau kita ini tidak dengar cerita-cerita ini, tidak akan paham hadirin, bahwa hidup itu hanya sekedar diuji, hanya sekedar untuk perjalanan menuju akhirat. Ini harus kita lantunkan, ini harus kita syiarkan terus menerus, biar kita ini paham dikirim ke dunia ini untuk apa. Apa hanya untuk menghabiskan umur, apakah untuk mencari bekal akhirat? Nah, ini harus kita renungi hadirin, bahwa kita hidup di dunia ini, Allah kirim kita ke dunia ini untuk perjuangan agama, untuk amal agama, bukan untuk yang lain. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Loh, Allah sudah nyampaikan di Al-Quran seperti itu. Masa kita tidak mau merenunginya? Kok masih sibuk dengan dunia? Sedangkan dunia itu dilaknat, kecuali dunia untuk akhirat. Nah, ini harus kita fahamkan di dalam diri kita masing-masing hadirin, supaya kita hidup di dunia ini tidak lupa. Karena manusia itu diberi sifat lalai dan lupa oleh Allah. Kalau tidak diingatkan dengan ilmu, maka kehidupannya akan sesuai dengan nafsunya, tidak sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah, bahwa diciptakan di dunia ini untuk ibadah hadirin, bukan untuk yang lain. Ibadah itu bukan hanya sholat. Kita berangkat bekerja, niat untuk mencukupi keluarga, itu ibadah. Mempunyai kenikmatan disyukuri, itu ibadah. Diberi musibah, bersabar, itu ibadah. Jadi ibadah itu luas dan banyak hadirin. Makanya perlu adanya pembelajaran, perlu adanya cerita-cerita agama ini, supaya kita paham tentang kehidupan akhirat. Juga apakah sudah kita amalkan ilmu-ilmu? Kalau kita ini sudah punya ilmu, kita amalkan apa belum? Nah, ini yang semuanya akan dimintai pertanggungjawaban.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah kita diberi ilmu, harus kita amalkan. Jadi setiap apa yang kita miliki tujuannya untuk bekal akhirat, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tema hari ini yaitu memikirkan persiapan akhirat. Bagaimana akhirat kita persiapkan ketika kita hidup di dunia ini. Jangan sampai kita menyesal setelah sampai di akhirat, oh ternyata semua yang disampaikan itu benar. Apa yang Allah sampaikan semuanya akan menjadi nyata, hadirin. Allah katakan setiap yang hidup akan mati. Tidak ada manusia yang hidup lama di dunia, semua akan pindah ke akhirat. Nah ini harus kita tancapkan dan kita renungi terus menerus setiap mau tidur. Iya, saya di dunia ini sebentar. Sedangkan dunia sebentar ini susah sedikit aja seperti ini. Bagaimana nanti kalau di akhirat susah yang selama-lamanya? Saya tidak ingin susah lama-lamanya, maka saya harus ikuti syariat Allah, sholat berjamaah di masjid ataupun di musola, di tempat ibadah-ibadah yang lain, hadirin. Yang penting keluar dari rumah, karena keluarnya melangkahnya kaki menjatuhkan dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa, hadirin. Kalau kita sholat di rumah, dosa kita tidak gugur-gugur, hadirin. Maka Allah Subhanahu wa taala menghargai tiap jerih payah kita. Merangkak-rangkak ke masjid ini luar biasa, hadirin. Akan mendatangkan barokah yang tidak disangka-sangka, mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Semua kehidupan akan menjadi berkah apabila kita ini yakinnya kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya itulah jadi pedoman kehidupan yang sukses. Semua jalan ditutup sama Allah kecuali jalannya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita meniru, mengikuti manusia-manusia, maka semua itu tidak ada gunanya. Tidak ada kesuksesan sedikit pun kecuali mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Kalau kita ingin sukses, maka ikuti jalan kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah ini disampaikan berulang-ulang. Maka jangan bosan-bosan untuk menyampaikan ini, karena manusia itu diberi sifat lupa dan lalai. Kalau tiap hari tidak didengung-dengungkan, tidak disiarkan, tidak diumumkan, maka akan lupa, hadirin. Supaya tidak lupa, maka kita belajar bersama ini supaya kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan menghadapi alam kubur. Tidak satupun manusia yang tidak akan ke kuburan, hadirin. Sedangkan alam kubur adalah merupakan pertamanan dari taman-taman surga atau ke jurang-jurang dari jurang neraka. Jadi kuburan itu adalah taman-taman surga bagi orang yang ngamal agama sesuai syariat Allah. Kuburan itu taman-taman neraka jahanam bila kita tidak amal agama. Nah ini Allah yang nyampaikan, hadirin. Kita ini hanya meniru saja supaya kita ini tahu pengumuman Allah ini. Pengumuman Allah ini harus diumumkan terus-menerus supaya manusia ini tidak lalai mengikuti setan dan iblis, sehingga kita akan menjadi bala tentaranya tanpa terasa. Karena ini merasa sombongnya diri kita ini. Kita harus menasihati diri kita masing-masing. Oh, saya hidup di dunia ini sebentar, dihidupkan tidak lama. Sama Allah katanya diumumkan saya akan dipindah ke akhirat. Yang amal agama akan menjadi taman surga, kubur-kubur mereka. Dan yang tidak amal agama akan menjadi taman-taman jurang neraka. Jadi siang malam terus mendapatkan siksa bila orang itu tidak amal agama. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya kabar dari Allah ini, pengumuman dari Allah ini harus kita dengar, hadirin. Mendengar saja dinilai yang seperti saya sampaikan tadi, dinilai oleh Allah sama dengan ibadah 70 tahun, hadirin. Itulah keuntungan-keuntungan orang yang mau belajar agama.
Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan menghadapi jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi setelah di alam kubur kita nanti digiring maksar melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Hadirin, hanya orang-orang yang amal agama yang bisa melewat seperti kilat menyambar, akan menghadapi hisab. Setelah jembatan Shiratal Mustaqim dihisab seluruh amal-amal kita, amal baik, amal buruk, semuanya akan dihisab, ditimbang, diadili oleh Allah. Akan dihitung kembali semua amal-amal kita, baik zahir maupun batin. Itulah hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu ataupun kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan kamu. Apapun yang kita sembunyikan, Allah itu tahu. Apapun yang kita hitung, semua akan dihitung sama Allah. Jadi tidak ada yang bisa terlepas dari keadilan Allah, hisabnya Allah ini hadirin. Amal-amal yang kita sembunyikan, amal-amal yang kita perlihatkan, semua akan dihisab oleh Allah. Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya, dan Allah menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau kita tidak amal agama, maka akan mendapatkan siksa. Sesungguhnya siapa yang menyiksa? Diri kita sendiri. Oh, sudah diumumkan oleh Allah, kalau di dunia ini hanya dikirim, diuji, kok ujiannya nggak dikerjakan malah ditinggalkan, akhirnya mendapat kesengsaraan, mendapatkan siksa. Itulah orang yang tidak sayang kepada dirinya. Bagaimana bisa sayang kepada orang lain? Sayang pada dirinya aja tidak ada. Kalau orang sayang kepada diri dan keluarganya, maka diajak setiap azan dikumandangkan, diberi surga oleh Allah, kok tidak mau datang, berarti kan menyiksa dirinya ini ke dalam jurang-jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin yang memuliakan Allah, mari kita nasihati diri kita masing-masing. Pengumuman Allah ini jelas, harus kita jalankan, harus kita lakukan, harus kita amalkan hadirin, agar anak keluarga kita ketika kita sampai akhirat bertemu kembali, dikumpulkan kembali bagi orang-orang yang amal agama. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua akan menghadapi mahkamah yang agung, yang hakimnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kita ini akan diadili, semua kesalahan, kebaikan diadili oleh Allah. Yang adili siapa? Allah sendiri. Ini pengumuman Allah ini. Jabaru samawati wal ard Rabbul alamin, aku yang akan mengadili, kata Allah, yang menguasai seluruh alam, aku. Di pengumuman Allah itu jelas begitu. Yang mengetahui perkara yang zahir dan batin, aku, kata Allah. Saksikannya, saksinya yaitu para malaikat, para nabi dan rasul. Jadi kita nanti diadili yang menyaksikan para malaikat dan para nabi, para rasul hadirin. Mahkamah yang disaksikan oleh semua makhluk, semua manusia, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, itu yang akan menyaksikan keadilan Allah. Maka mumpung di dunia yang sebentar ini hadirin, ayo kita fokus, perintah Allah kita jalankan sungguh-sungguh. Jangan sampai ada nafas yang tidak ingat kepada Allah. Jadi setiap detik, setiap nafas, ingatlah hanya kepada Allah, agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak bisa apa-apa hadirin tanpa izin dari Allah. Manusia itu tidak bisa apa-apa tanpa ditolong oleh Allah. Maka karena semua itu karena Allah, maka mengharap, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Itu tiap sholat kita lantunkan hadirin. Tapi tidak kita renungi, oh aku itu nyembahnya kepada Allah, minta tolongnya hanya kepada Allah. Maka seluruh masalah akan selesai. Kalau ini sudah menjadi renungan tiap hari bagi diri kita, maka kalau masjid ini sudah penuh, musola-musola yang ada sudah penuh dengan jamaah, maka seluruh kampung itu dapat barokah seperti Madinah Al-Munawwarah.
dan keluarga-keluarga orang-orang kampung itu akan menjadi bahagia semuanya ketika manusia itu bergotong royong memikirkan agama ini. Hadirin, kita akan menjadi tontonan di mahkamah itu ketika kita tidak amal agama. Semuanya dipertontonkan seperti kita melihat sinetron film di TV-TV itu. Semua kita lihat jelas apa yang kita lakukan di dunia ini. Itu keadilan Allah ketika nanti sudah sampai ke akhirat. Hadirin, ketika kita diputus oleh Allah bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah, maka kita tidak bisa membayangkan bagaimana kemuliaan yang kita dapatkan pada waktu itu. Jadi kalau kita ini amal agama dipertontonkan seluruh makhluknya Allah, dari mulai Adam sampai manusia terakhir, semua nonton keadilan itu. Jadi setiap orang itu seperti flash disk dicolokkan di komputer, itu semua terlihat, mulai bayi lahir sampai mati, judul kehidupannya diputar, dilihatkan kembali oleh Allah. Itulah kehidupan akhirat. Hadirin, maka di dunia ini yang sebentar ini, ayo kita ini betul-betul fokus pikir akhirat kita. Hadirin, sebaliknya ketika kita diputuskan oleh Allah termasuk pada golongan orang-orang yang durhaka. Jadi kalau kita ini di mahsyar nanti diputuskan kok wong-wong sing gak amal agama, wong-wong sing gak gelem mengikuti syariat Allah, sing alias durhaka ini, maka bagaimana kesusahan dan kehinaannya yang kita alami pada waktu itu. Jadi kalau kita di dunia ini yang sebentar ini kok tidak amal agama, nanti dipertontonkan bagaimana malunya di sana. Ternyata di dunia dulu orang ini hanya dunia dan dunia, kehidupannya seperti itu, maka akan mengalami kehinaan yang selama-lamanya di akhiratnya Allah. Hadirin, maka mumpung hidup, mumpung sehat, ayo masjid ini betul-betul dimakmurkan. Hadirin, supaya apa? Supaya seluruh kampung ini dapat barokahnya sholat. Kalau kita ini gotong royong menghidupkan agama, agama ini bisa hidup bila kita ini gotong royong. Agama ini bisa diridhoi oleh Allah kalau kita ini selalu berjamaah. Itulah hadirin yang harus kita pikir, yang harus kita renungi, bahwa hidup ini tidak lama. Wong di dunia ini susahnya setengah mati tidak lama. Wong amal agama itu sebentar, ya tidak lama. Makanya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita tidak lama ini, maknanya supaya kita susahnya amal agama itu tidak lama, bertemu dengan Allah dan Rasulnya cepat. Maka para ulama-ulama dahulu hidup di dunia lama-lama itu bosan, karena kalau tidak digunakan untuk amal agama itu menambah azab. Ini yang dikhawatirkan orang-orang dulu itu. Hadirin, maka orang dulu itu umur 50-40 sudah meninggalkan dunia ini. Karena apa? Dunia itu hanya membebani, hisab di akhirat apabila kita tidak amal agama. Hadirin, maka dirinya memuliakan Allah Subhanahu wa taala memikirkan hal yang seperti itulah yang menjadikan takutnya para wali Allah. Jadi memikirkan itu semua, para wali-wali Allah ini takut kepada Allah, menjadi gemetar hatinya orang yang beriman. Orang yang beriman ketika adzan dikumandangkan bergetar hatinya. Ya Allah, aku engkau panggil lagi ya Allah. Menghadap Allah itu loh gemetar, karena saking takut azab-azabnya. Kalau nanti di akhirat tidak bisa dapat ridhonya Allah, berapa ruginya kita ini. Hidup yang sesaat ini marilah kita gunakan untuk amal agama. Hadirin, jangan sampai diri kita ini menyengsarakan diri sendiri karena tidak amal agama, karena merasakan dunia ini bukan apa-apa. Hadirin, semua penderitaan hanya sebentar. Menjadi orang kaya sebentar, menjadi orang miskin sebentar. Kalau ingin menjadi orang kaya yang selama-lamanya, yaitu amal agama dengan sungguh-sungguh. Ingin menjadi presiden, raja-raja di surga, amal agama yang sungguh-sungguh. Kenikmatan dunia ini bukanlah apa-apa. Hadirin, itu satu titik atom kecilnya sebesar debu dibagi orang sedunia ini, itu loh baru nikmat. Seperti itu bagaimana nanti kalau di surganya Allah diberikan semua, betapa bahagianya kita. Itu Allah yang umumkan. Hadirin, kemuliaan dunia ini bukanlah apa-apa. Jadi presiden ya sebentar, tidak lama. Jadi bupati
juga tidak lama, jadi orang kaya ya tidak lama. Toh setelah kaya ditinggalkan, hilang semuanya, meninggalkan dunia ini. Maka yang tidak bisa meninggalkan dari diri kita adalah amal agama, fikir persiapan akhirat kita dengan mengamalkan agama sungguh-sungguh yang diwajibkan oleh Allah, sholat 5 waktu. Jangan sampai telat berjamaah di masjid. Kenikmatan dan kemuliaan yang sebentar itu semuanya akan sirna hadirin, kecuali hanya amal agama yang bisa kita bawa sampai akhirat. Hadirin yang muliakan Allah SWT, langkah-langkahnya setan untuk merusak kita ini. Jadi langkahnya setan untuk merusak kita ini, supaya tidak amal agama ini, supaya malas amal agama ini. Maka ketika kita lupa dengan kehidupan akhirat, jadi kalau kita lupa bahwa kita ini akan pulang ke akhirat, itu adalah bujuk rayunya setan. Ketika seorang itu lupa dengan kehidupan akhirat, kemudian sibuk dan tergiur dengan kehidupan dunia, maka akhirnya hatinya dipenuhi dengan hubud dunya, cinta dunia. Jadi kalau orang lupa akhirat itu akan cinta kepada dunia. Inilah kecelakaan yang sebenar-benarnya celaka hadirin. Senang dengan kehidupan dunia itu adalah celaka hadirin. Perilaku dan pertimbangannya dunia, padahal dunia akan ditinggalkan. Siang malam yang difikirkan dunia, lupa akhirat, padahal kita akan ke akhirat. Maka Nabi bersabda, hubudunya ra'su kulli khoti'ah. Sesungguhnya cinta dunia itu pangkal dari segala kesalahan. Jadi kalau kita cinta dunia, Nabi mengatakan, Nabi memberi pengumuman, itu adalah pangkal dari segala kesalahan kita hidup di dunia ini. Itu hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Seseorang itu berjalan ke akhirat, tetapi yang dilihat dunia, bagaimana dia bisa selamat? Ibarat seorang itu berjalan ke barat, tetapi dia selalu melihat ke timur. Bagaimana nasib orang yang seperti ini? Tentu dia akan menabrak dan jatuh ke jurang. Hadirin dimuliakan Allah SWT, kita ini setiap hari, setiap jam, setiap menit tambah dekat dengan kuburan, tambah dekat dengan akhirat. Jadi tiap hari, tiap jam, tiap detik kita ini akan diantar ke kuburan masing-masing. Kok tidak masih mau mengamalkan agama, terus mau jadi apa kita nanti? Akan penderitaan yang tiada akhir hadirin. Maka ini pengumuman Allah ini harus kita umumkan terus menerus, agar kita tidak lupa, agar kita tidak menjadi bala tentara iblis dan setan, sehingga ketika sampai di akhirat akan bercampur di neraka dengan bala tentaranya setan. Maka hadirin, umur yang sebentar ini ayo kita gunakan untuk ibadah dengan sungguh-sungguh. Kita kesampingkan ego kita ini, nafsu kita ini. Syariat Allah, ucapan Allah dan Rasulnya yang kita ikuti, bukan makhluknya yang kita ikuti, tetapi syariat Allah yang kita ikuti. Tidur pun kita tambah dekat dengan akhirat. Tidur itu juga dekat dengan akhirat hadirin. Karena tidur ada kematian sesaat, kemudian kita dibangunkan. Ya Allah, aku engkau berikan hidup lagi, maka saya syukuri dengan sholat subuh berjamaah. Begitu hadirin. Kalau di dalam diri kita selalu berpikir seperti itu, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang tentram, kehidupan yang indah. Tetapi apabila yang kita pikirkan bukan akhirat, karena tipuan setan itu hanya untuk orang-orang yang lupa akhirat. Jadi orang ditipu setan itu orang yang tidak mikir akhirat bakal tertipu. Kita dibangunkan kembali, kok gak mau bersyukur, diundang untuk di taman-taman surga, sholat subuh berjamaah kok gak datang. Maka sesungguhnya kita ini dalam tipuan setan, dan hanya orang-orang yang tidak pikir akhirat yang mampu dibelokkan oleh setan. Itu hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Dan juga agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu. Jadi
Orang yang tidak pikir akhirat akan cenderung mengikuti hawa nafsunya, hadirin. Orang yang tunduk taat kepada setan yaitu orang-orang yang hatinya tidak yakin dengan akhirat. Jadi orang yang selalu tunduk kepada setan ini orang yang tidak yakin kepada akhirat. Maka bekal akhirat hanya bermodalkan sholat 5 waktu di masjid, bukan di rumah, hadirin, di masjid. Orang yang hatinya dipenuhi yakin dengan akhirat tidak akan bisa ditipu oleh setan. Jadi kalau orang itu sudah yakin bahwa kita nanti hidup selama-lamanya yang enakin akhirat, maka setan tidak akan menipu kita. Tetapi kalau kita ini tidak pikir akhirat, pikirnya hanya dunia, akhirnya kita akan mudah disetir oleh setan, mudah diajak oleh setan untuk tidak pikir akhirat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan hari-hari kita yang mulia ini untuk bersungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk kehidupan kita di akhirat. Wa tandur nafsu maqaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Wal tandur nafsu maqaddamat lighad, pengumuman Allah ini. Kowe nek mati apa sing mbok siapne kanggo akhiratmu? Pengumuman dari Allah. Gatekno persiapan amal akhiratmu supaya kowe kabeh nang akhirat besok bakal bahagia sak lawas-lawase. Itulah pengumuman Allah, hadirin. Maka ini harus kita umumkan supaya saudara-saudara kita tahu bahwa fikir akhirat itu penting. Hendaknya kita memikirkan persiapan akhirat. Persiapan akhirat harus kita siapkan. Kalau kita tidak siapkan akan bahaya, hadirin. Untuk hidup di dunia ini kita selalu memikirkan siang dan malam disiapkan. Mau bekerja malam udah disiapkan. Lah ini ke akhirat ini yang selama-lamanya kok tidak disiapkan, itu bagaimana? Kan kita ini termasuk orang-orang yang merugi, hadirin. Seperti rumah, kendaraan dan lain-lainnya kita siapkan di dunia itu. Maka untuk akhirat kita harus lebih mempersiapkannya. Jadi kalau di dunia aja kita siapkan supaya hidupnya enak, padahal hanya sebentar, setelah terkumpul tidak kita nikmati, yang menikmati adalah ahli waris. Kita sudah diantar ke kuburan, yang kita bawa hanya amal agama. Maka hadirin dimuliakan Allah, pengumuman-pengumuman dari Allah dan Rasulnya ini harus kita renungi, hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini akhirat sudah ada. Surga sudah jadi, neraka sudah dinyalakan. Apakah persiapan kita untuk menghadapi? Kalau kita mau berpikir, tentu bisa beramal untuk akhirat kita. Sehingga yang kita pikirkan siang dan malam, bagaimana amalan-amalan kita ini bisa terjaga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, sedangkan tanah itu punya sifat mudah dipengaruhi. Maka di antara kewajiban kita yaitu membuat suasana yang menjadikan kita ingat kepada akhirat. Kita jadikan rumah kita, anak-anak kita, kampung-kampung kita, toko-toko kita, tempat kerja kita hidup amal agama, sehingga bisa mengingatkan kita kepada akhirat, sehingga semuanya akan menguntungkan kita nanti di akhirat. Itu hadirin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini tentang memikirkan persiapan hidup di akhirat. Mudah-mudahan dengan penjelasan-penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala ini kita diberi kefahaman sehingga betul-betul mempersiapkan akhirat kita dengan amal agama yang sungguh-sungguh. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi darja syafaatuhu likulli hawli minal ahwalil mutahimin.